Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Kamis 5 September 2024, saya Pendeta Daniel Selan bersama istri saya Ibu Eliska secara bergantian mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oekumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita awali renungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Semuanya kami rasakan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat-Mu menolong kami supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, kami pahami, kami lakukan dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, bacaan dan renungan kita pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 15 dengan tema yang keluar yang menajiskan. Markus 7 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Amin. Bapak Ibu, untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memulai dengan pertanyaan berikut ini. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak itu tentang kenajisan? Apa yang masuk ke dalam tidak menajiskan manusia. Demikian dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Allah tidak terkait dengan macam-macam peraturan tentang makanan. Tetapi kalau peraturan tentang makanan tidak penting, mengapa di dalam kitab Imamat dibedakan antara binatang yang haram dan halal, di mana kitab itu melarang orang Israel memakan yang haram. Imamat 11 ayat 4. Binatang-binatang itu diharamkan karena binatang-binatang itu menjadi simbol bagi identitas yang tidak jelas menurut klasifikasi binatang oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ikan yang tidak bersisik, binatang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, kelelawar yang bersayap seperti burung, itu semua adalah binatang-binatang yang sulit diklasifikasikan. Israel yang harus menjaga kemurnian identitas mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan hanya boleh memakan binatang-binatang yang jelas identitasnya dan mudah diklasifikasikan jenisnya. Tetapi ketika Tuhan tidak lagi bekerja dengan memanggil satu bangsa saja, maka peraturan itu pun tidak lagi menjadi ikatan yang harfiah setelah Kristus datang. Bagi Tuhan Yesus, hal yang menajiskan atau yang membuat orang itu najis, kotor, tercemar, tidak bersih, dan tidak suci itu adalah bukan soal apa yang suci atau najis, seperti mencuci tangan atau belum dan sesudah, bukan soal makanan yang akan disantap para murid. Bagi Tuhan Yesus, yang menjadi masalah adalah bukan apa yang masuk tetapi apa yang keluar. Hal-hal jahat yang keluar dari mulut, kata-kata tidak baik yang kita ucapkan seperti sumpah serapah, umpatan, penghinaan, kutukan, dan ungkapan kebencian atau kemarahan yang lain. Itulah yang menajiskan kita. Dan sekarang hal itu tidak hanya terjadi melalui kata-kata lisan, tetapi juga apa yang
kadang atau sering kita tulis di ruang publik, misalnya di Facebook, Instagram, dan lain-lain, maka kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, supaya jangan menjadikan kita sendiri najis sehingga dijauhi dan dihindari orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan firman Tuhan dengan menyadari bahwa bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang kita ucapkan dan lakukan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita beraktivitas dengan tidak lupa membagikan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pagi hari ini kepada keluarga, sahabat, saudara seiman, dan rekan-rekan sekerja dan sepelayanan kita hari ini dengan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk bacaan dan renungan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 15 yang sudah kami baca dan kami renungkan, dan sanggupkan kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam kami beraktivitas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.